Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai lagi untuk pembelajaran PJJ jarak jauh pada kesempatan kali ini ya. Masih di bab transformasi geometri ya. Nah, sebelum masuk ke subpembahasan rotasi atau perputaran, kita bahas satu soal dulu yang berkaitan dengan pencerminan ya. Bagaimana kalau kemarin titik dicerminkan terhadap titik atau terhadap garis gitu ya. Nah, sekarang garis dicerminkan terhadap garis. Tentukan bayangan garisnya sama dengan x min x ditambah 3 jika garis itu dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Maka nanti kalau saya tulis rumusnya kan kalau ketika ada a x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan negatif x, maka bayangan dari A adalah min y, min x. Ini adalah x aksen, ini adalah y aksennya, gitu kan? Maka nanti kalau saya tulis ini x aksen, ini y aksen, mulainya kan begitu ya. Jadi kalau saya tulis yang pertama itu x aksennya adalah min y, benar kan? Maka kalau saya balik ya, min y sama dengan x aksen y nya berarti min x aksen. Sekarang yang kedua, yang B katakanlah ya, y aksennya adalah min x. Maka nanti kalau saya balik min x sama dengan y aksen. Kalau saya tulis x nya berarti nanti min y aksen. Nah, permisalan inilah yang nanti akan dibuat ke bentuk bayangan garisnya. Caranya gimana? Caranya tinggal substitusi saja. Substitusi saja ya. Kemana? Nah ini garis ini, ke garis y sama dengan negatif x dikurangi 3 ditambah 3. Maka tinggal substitusi saja. Substitusi terhadap garis y sama dengan negatif x ditambah 3. Y nya adalah negatif maaf, mana tadi ya, x nya adalah min, y nya ke ini ya, min x aksen, negatif x nya berarti min y aksen plus 3. Jadi nanti min x aksen sama dengan y aksen ditambah 3, gitu ya. Nah, y nya kan di depan, tinggal dirubah saja. Dirubah saja, ini aja yang pindah nggak apa-apa. Berarti nanti min x aksen sama dengan min x aksen plus 3 jadi min 3 ya. Min 3 sama dengan y aksen. Kalau saya balik, y aksen berarti min x aksen dikurangi 3. Jadi persamaannya menjadi y sama dengan, hilangkan saja aksennya ya, min x dikurangi 3. Selesai. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke subpembahasan yang ketiga, itu rotasi atau perputaran. Nah, sekarang yang A dulu ya, pusatnya di 0,0, maka dirumuskan ketika ada x dengan titik x, y dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh alfa, maka x aksennya adalah x aksen, y aksen. Dengan x aksen sendiri dirumuskan seperti ini. X aksen adalah x cos alfa min y sin alfa. Cos sin cos, min di sini plus ya. X cos alfa dikurangi y sin alfa, atau y aksennya berarti x sin alfa ditambah y cos alfa. Nah, sekarang contohnya. Tentukan bayangan dari titik A ya. 1,2 berarti ini x, y ya.
Akibat rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat. Berarti katakan ini alfanya. Berarti nanti kalau saya tulis, jadi ketika titik A 1,2 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa yaitu 90 derajat, maka aksenya nanti akan ketemu berapa, berapa gitu kan. Berarti kita tinggal tulis rumusnya saja dulu. Nah, berarti yang pertama, karena yang diketahui harus cos alfa dan sin alfa, berarti kita harus cari dulu. Nah, yang 90 derajat ini berarti nanti, nah, kita cari sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? 1 kan? 1, cosnya 0 kan itu. Nah, berarti ini nanti akan kita pakai di sini. Nah, maka nanti x aksenya katanya adalah x cos alpha, berarti 90 ya, min y sin alpha, alfanya juga 90. Maka nanti x aksenya akan ketemu x nya 1, cos 90 nya 0, y nya 2, sin 90 nya 1. Maka nanti x aksenya akan ketemu 0 dikurangi 2, negatif 2 gitu kan. Oke, ketemu. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua adalah y aksenya. Y aksenya adalah x sin alpha, alfanya 90 ditambah y cos alpha juga 90 derajat kan. Saya geser, berarti nanti y aksenya x nya diganti 1, sin nya diganti 1, y nya diganti 2, cos nya diganti 0. Maka y aksen akan ketemu 1 tambah 0, 1 dia. Nah, sudah ketemu. Berarti bayangannya adalah x aksen, y aksen min 2, 1. Selesai. Ya. Lanjutkan. Sekarang yang B, pusatnya A, B. Rumusnya berarti ketika nanti ada Q ya dengan titik X, Y dirotasikan terhadap pusat A, B dengan sejauh alfa, maka akan didapatkan bayangannya yaitu Q aksen ya, yang isinya adalah X aksen, Y aksen juga. Nah, X aksen ini nanti X aksennya adalah X min A cos, masih ya, cosin, sin cos ya, X min A cos alpha min Y min B sin beta ditambah A. Ingat, yang X ditambah A, yang Y ditambah B. Cosin sin cos berarti X min A sin alpha plus Y min beta cos alpha ditambah B. Itu kalau yang B. Nah, sekarang contohnya. Tentukan bayangan titik A 5,2 akibat rotasi dengan sudut pusat P 1,3 dan sudut putarnya Pi. Nah, di sini kita kumpulkan informasinya. Berarti ada 5,2 ya. Nah, 5,2. Ada 5,2. Ini apa? Ini X, Y. Kemudian ada apa lagi? Ada 1,3. Berarti kalau pusatnya dianggap A, B. Kan gitu ya? Nah, kemudian ada alfanya. Alfanya adalah Pi. Pi itu sama artinya 180 derajat. Kan itu. Nah, dari Pi ini berarti kita harus cari tahu. Apa yang cari tahu? Cos 180 derajat dan sin 180 derajat. Benar kan? Cos 180 derajat berarti pakai yang horizontal saja, berarti 180 derajat min boleh, plus juga boleh. Gitu kan? Nah, saya pakai yang min aja deh, berarti nanti di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sinnya kan? Nah, berarti cosnya harus negatif. Berarti nanti tetap cos, tapi dia negatif ya, karena yang positif hanya 2, hanya satu sin ya.
180 min 0. Berarti kita cukup ngitung min cos 0 derajat saja. Ini derajat ya. Berapa min cos 0? Min 1. Sekarang yang sin 180 saya pakainya yang min saja, karena nanti di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif sin. Berarti kalau yang positif sin, berarti sin tetap sin, tapi dia positif. 180 min 0 juga. Berarti nanti sama artinya kita nyari sin 0 derajat. Sin 0 derajat berapa? 0. Oke. Berarti cos 180 ketemu, sin 180 juga ketemu. Nah, sekarang tinggal nyari. Nah, tulis rumusnya dulu saja deh. Nah, maka nanti ketika ada A 5,2 kok dirotasikan ya dengan pusatnya 1,3, kemudian sejauh P, maka nanti akan didapatkan bayangannya yang isinya apa, koma apa, atau berapa, koma berapa. Ya, saya geser. Sekarang untuk nyari X-aksenya. X-aksenya berarti kan X min A. Gitu kan? X min A berarti 5 min 1. Cos ya. Cosnya berarti cos 180 min Y min B berarti 2 min 3. Sinnya juga sin 180 ditambah A nya adalah 1 kan, 1. Maka nanti X aksenya akan didapatkan 4 cos 180 nya min 1 min 2 min 3 itu min 1, sin 180 nya adalah 0 ditambah 1. Maka X aksenya nanti min 4 tambah 0 tambah 1 berapa? X aksenya akan ketemu min 3. Oke, X aksenya ketemu min 3. Sekarang kita tinggal nyari Y aksenya. Y aksenya saya geser dulu Y aksenya. Nah, ini yang A ya. Sekarang Y aksenya berarti kalau tadi cos, sekarang sin dulu ya. Berarti nanti sama 5 min 1, sinnya 180. Kalau di atas plus, sekarang yang ya plus min, sekarang yang plus. Sin berarti cos sekarang ya, tapi Y min B 2 min 3 sama 2 min 3, cosnya 180 ya, ditambahnya tambah B nya adalah 3. Tinggal dihitung saja, maka nanti Y aksen akan ketemu 4 sin 180 ketemu 0 plus 2 min 3 min 1, cosnya nah iya min 1 juga kan, ditambah 3, B nya kan 3. Maka nanti Y aksennya akan ketemu 0 ditambah min 1 kali min 1, 1 dia ditambah 3. Maka Y aksennya akan ketemu 4. Selesai ini. Jadi nanti saya pakai spidol biru. Ketika A 5,2 dirotasikan pusat 1,3 sejauh alfa yang besarnya pi, maka nanti akan ketemu bayangannya X aksen min 3, Y aksennya adalah 4. Selesai ya. Lanjut untuk sub pembahasan yang keempat, dilatasi atau perkalian ya, perkalian. Nah, sekarang dilatasi juga ada dua, yang pusatnya 0,0 dan pusatnya A, B. Yang pusat 0,0. Nah, ini ketika ada Q dengan titiknya X, Y dilatasikan dengan faktor skala K, maka nanti dapat Q bayangannya adalah ya, tinggal X dikali K, Y dikali K. Selesai. Example-nya, bayangan dari titik A 2,4 akibat dilatasi D 0,5. Berapa hasilnya? Nah, ini langsung saja. Berarti nanti titiknya ditulis aja. Titik
titik A 2,4. A 2,4 dilatasi D ya. 0 faktor skalanya adalah 5. Maka nanti kita dapatkan A aksennya ya tinggal 2 kali 5 10, 4 kali 5 20. Selesai. Lanjut yang B. Geser. Yang B faktor skalanya ternyata min setengah, ya sudah. A 2,4 dilatasikan dengan faktor skala di 0,0, faktor skalanya min setengah gitu ya. Maka nanti kita dapatkan A aksennya 2 dikali min setengah plus kali min dia. Setengahnya 2, 1. Min lagi, setengahnya 4, 2. Selesai. Mudah ya? Mudah. Lanjut, untuk pusat A, B. Ini rumusnya tinggal tambah sedikit saja. Ya, ketika ada titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat A, B, P-nya A, B ya, dengan faktor skala K, maka P aksennya nanti isinya adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksen itu A, nah itu pusatnya ya, ditambah K dikali X dikurangi A. Y-nya B ditambah X dikali Y kurangi B. Contohnya, tentukan bayangan dari Q 3,2. Berarti ini X, ini Y. Oleh dilatasi, nah ini. Berarti ini A, ini B, ini K. Loh. Titiknya X, Y, pusatnya A, B, faktor pengalinya atau skalanya adalah K. Maka nanti ketika Q yang isinya 3,2, nah dilatasikan dengan pusat 1,2, faktor skala K-nya 3, maka kita dapatkan Q aksen. Tinggal hitung saja. A 1 berarti kan 1 ditambah K-nya 3 dikali apa? X min A. X-nya 3 ya, X-nya 3, A-nya 1. 3 min 1. Betul kan? Koma. Masih koma ya. Sekarang yang B. B-nya berapa? B-nya adalah 2 ditambah kan? Ditambah K, K-nya sama 3 dikali Y min B. Y min B. 2 min 2. Loh, tinggal diselesaikan saja. Maka nanti kita dapatkan Q aksennya adalah 1 ditambah 3 kurangi 1 2, 2 kali 3 6, 2 ditambah 2 kurangi 2 0, 0 kali 3 0, 2 ditambah 0. Maka Q aksennya akan ketemu 7,2 ya, 7,2. Lanjutkan. Nah, berarti kalau yang ini A-nya, ini B-nya, ini K-nya. Sama kayak tadi, berarti nanti ketika ada Q 3,2 dilatasikan dengan pusatnya A, B itu 1,2 dengan faktor pengalinya sepertiga, maka akan didapatkan Q aksen. Isinya berapa, berapa. Nah, kalau mau nyari satu-satu nggak masalah, berarti X aksennya adalah berarti A ya, A ditambah K kemudian X min A, kan itu. Nah, ini kalau kalian bingung ya, maka A nya berarti 1 ditambahkannya sepertiga, X nya adalah 3 dikurangi A nya 1, maka X nya akan ketemu 1, 3 kurangi 1
2 berarti 2 per 3 ya. Iya enggak? Ya. A-nya 1, K-nya 1/3, X-nya 3, A-nya 1. Berarti kalau saya selesaikan ini 1/1 ditambah 2/3, berarti 3/3 ditambah 2/3, 5/3 kan? 5/3. Oke, X nya ketemu. Sekarang kita cari Y aksennya. Maka Y aksennya kalau saya tulis rumus adalah B ditambah K, Y nya juga min B. Maka Y aksen berarti B nya 2, K nya masih 1/3 kan, Y nya 2 juga kan, 2 min B nya juga 2. Nah ini 2 tambah 1/3 dikali 0 kan, 0. Y aksennya ya 2 tambah 0 ya 2. Selesai. Maka nanti isinya adalah, nah ini pakai bolpen merah saja sudah, 5/3,2. 5/3,2. Ini hasilnya ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap di rumah saja, jangan lupa belajar salin di buku tulis yang rapi. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Jangan malu bertanya ketika susah ya. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.